warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmi Lianda dari Program Studi Sains Informasi Geografi kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi masyarakat masa depan terhadap pendidikan. Manusia adalah makhluk sosial yang berkeinginan untuk hidup berkelompok dalam sebuah masyarakat. Secara inheran, manusia memiliki hasrat atau keinginan walaupun dalam tatanan yang berbeda. Hasrat atau keinginan adalah tuntutan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan, dan kesehatan rohani, serta kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan pengakuan akan eksistensi diri di hadapan orang lain. Dalam era globalisasi ini, pendidikan bermutu dipandang sebagai kegiatan pembekalan pada manusia yang untuk menyongsong perubahan dan perkembangan. Peradaban dunia saat ini secara keseluruhan berada dalam tatanan global yang ditopang oleh perkembangan teknologi komunikasi, transformasi, dan informasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa pengaruh positif karena dapat dengan mudah menyelesaikan berbagai permasalahan, namun sekaligus juga membawa pengaruh negatif karena dapat menciptakan kesenjangan yang tajam dalam kehidupan masyarakat sampai pada peranata sosial. Pendidikan adalah usaha manusia dalam proses pembentukan manusia seutuhnya, mencakup kemampuan mental, pikir, dan kepribadian, sebagai bekal manusia untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan hidup. Pendidikan adalah modal utama yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, penegasan tentang pendidikan seumur hidup dikemukakan dalam Pasal 13 Ayat 1 yang berbunyi, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal, yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jadi, dapat pula dikatakan bahwa pendidikan dapat diperoleh dengan dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Ketetapan tersebut menunjukkan bahwa setiap warga negara berkesempatan seluas-luasnya untuk menjadi peserta didik melalui pendidikan sekolah ataupun luar sekolah. Implikasi konsep pendidikan seumur hidup. Implikasi merupakan akibat langsung atau konsekuensi dari sebuah keputusan. Dengan demikian, maksudnya adalah sesuatu yang merupakan tindak lanjut atau follow-up dari suatu kebijakan atau keputusan tentang pelaksanaan pendidikan seumur hidup. Penerapan azas pendidikan seumur hidup pada isi program pendidikan dan sasaran pendidikan di masyarakat mengandung kemungkinan yang luas. Implikasi pendidikan seumur hidup pada program pendidikan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama, pendidikan baca tulis fungsional. Program ini tidak saja penting bagi pendidikan seumur hidup dikarenakan relevansinya yang ada pada negara-negara berkembang dengan sebab masih banyaknya penduduk yang buta huruf. Yang kedua, pendidikan vokasional. Pendidikan vokasional adalah sebagai program pendidikan di luar sekolah bagi anak di luar batas usia sekolah ataupun sebagai pendidikan formal dan non-formal. Yang ketiga, pendidikan profesional. Realisasi pendidikan seumur hidup dalam kiat-kiat profesi yang tercipta built-in mechanism yang memungkinkan golongan profesional terus mengikuti berbagai kemajuan dan perubahan. Yang keempat, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. Era globalisasi dan informasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan iptek telah mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan masyarakat dengan cara matang yang serba menggunakan mekanik sampai dengan cara menerobos luar angkasa. Yang kelima, pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Selain tuntunan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, dalam kondisi sekarang di mana pola pikir masyarakat yang semakin maju dan kritis, baik rakyat biasa maupun pemimpin pemerintah di negara yang demokratis, diperlukan pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik bagi setiap warga negara. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Masyarakat masa depan dengan kemajuan dan dengan ciri globalisasi iptek dan kesempatan menerima arus informasi dan sebagainya tentu memerlukan masyarakat yang mau dan mampu untuk menghadapinya. Yang pertama, tuntutan bagi manusia masa depan. Apa aja sih tuntutannya? Tuntutan bagi manusia masa depan seperti kemampuan menyelesaikan diri dan memanfaatkan peluang globalisasi dalam berbagai bidang wawasan dan pengetahuan yang memadai tentang iptek. Kemampuan menyaring dan memanfaatkan arus informasi, dan kemampuan bekerja efisien sebagai cikal bakal kemampuan profesional. Selanjutnya ada upaya mengantisipasi masa depan. Yang pertama adalah perubahan nilai sikap. Nilai itu seperti agama, hukum, adat istiadat, moral, dan sebagainya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Salah satu pengaruh
nilai tersebut adalah sikap. Dalam sikap dibedakan menjadi 3 aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek konatif. Pembentukan atau pengubahan nilai dan sikap dalam seseorang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembiasaan, internalisasi melalui ganjaran hukuman, keteladanan atau modeling, dan teknik klarifikasi nilai dan sebagainya. Upaya yang kedua adalah pengembangan kebudayaan. Dewasa ini kita tidak mungkin menutup diri terhadap pengaruh kebudayaan lain. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah memperkuat ketahanan budaya, sehingga kita dapat memanfaatkan pengaruh positif serta menghindari pengaruh negatif dari kebudayaan tersebut. Upaya yang ketiga adalah pengembangan sarana pendidikan. Khusus untuk menyongsong era globalisasi yang makin tidak terbendung, terdapat beberapa hal yang khusus memerlukan perhatian dalam bidang pendidikan. Santoso S. Hamijoyo mengumumkan 5 strategi dasar dalam era globalisasi ini. Yang pertama adalah pendidikan untuk pengembangan iptek, dipilih terutama dalam bidang yang vital seperti manufakturing pertanian sebagai modal utama menghadapi globalisasi. Yang kedua adalah pendidikan untuk pengembangan keterampilan manajemen, termasuk penguasaan bahasa asing yang relevan untuk hubungan perdagangan dan politik sebagai instrumen operasional untuk berkiprah dalam globalisasi. Yang ketiga ada pendidikan untuk pengolahan kependudukan, lingkungan dan keluarga berencana dan kesehatan sebagai penangkal terhadap menurunnya kualitas hidup dan hancurnya sistem pendukung kehidupan manusia. Yang keempat ada pendidikan untuk pengembangan sistem nilai, termasuk filsafat, agama, ideologi demi ketahanan sosial budaya, termasuk persatuan dan kesatuan bangsa. Yang terakhir ada pendidikan untuk mempertinggi mutu tenaga pendidik dan pelatihan, termasuk mengelola sistem pendidikan formal dan non-formal, demi penggalakan peningkatan pemerataan mutu, relevansi, dan efisiensi sumber daya manusia secara keseluruhan. Berdasarkan perkiraan masyarakat di masa depan tersebut, pendidikan sedang mengambil langkah-langkah mengantisipasinya. Dengan demikian, pendidikan diharapkan mampu menghasilkan manusia yang dapat menyesuaikan diri serta mampu menghadapi masyarakat depannya itu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.